Salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai masalah yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLTV. Jadi langkah-langkahnya di dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV yaitu yang pertama, kita harus membuat dulu model matematika dari permasalahan yang ada. Jadi nanti model matematikanya akan berupa sistem persamaan linear. Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dari sistem persamaan tersebut dengan menggunakan metode yang sudah diajarkan atau sudah yang kita tahu. Yang kemudian yang ketiga itu kita akan menarik kesimpulan dari penyelesaian permasalahan yang telah ditemukan. Oke, sebagai contoh, kita akan ambil sebagai berikut. Ayu, Bimo, dan Chandra itu berbelanja di sebuah toko secara bersamaan. Ayu membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Bimo membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Chandra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan buku tulis. Di kasir, Ayu membayar Rp83.000, Bimo membayar Rp86.000, dan Chandra membayar Rp158.000. Berapa harga masing-masing dari benda tersebut? Oke, bagaimana penyelesaiannya? Seperti langkah tadi, kita yang pertama itu harus membuat dulu model matematika dari permasalahan tadi ya. Kita harus misalkan dulu di sini X itu adalah sebagai harga satu set pensil, kemudian Y itu sebagai harga satu buah penghapus, Z itu adalah harga dari satu buah buku tulis. Maka sistemnya, kita kembali ke soal, yaitu kalimat berikut, yaitu Ayu membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis, berarti 3X ditambah 4Y ditambah Z itu sama dengan 83.000. Kemudian kalimat berikutnya, Bimo membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis, berarti modelnya adalah 6X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 86.000. Kemudian lagi kita buat model lagi kalimat berikutnya, Chandra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Berarti 2X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 158.000. Oke, langkah yang kedua tadi yaitu menyelesaikan permasalahan dari sistem persamaan yang ditemukan. Nah, kita di sini menggunakan metode campuran, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, di mana kita akan mengeliminasi terlebih dahulu. Di sini saya mengeliminasi persamaan nomor 1 dan persamaan nomor 2 ya. Jadi ini sebagai persamaan nomor 1, yang ini sebagai persamaan nomor 2. Yaitu 3X ditambah 4Y tambah Z sama dengan 83.000. Di sini 6X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 86.000. Kita eliminasi Z, jadi di sini kurang, sehingga 3X dikurangi 6X hasilnya min 3X. Kemudian 4Y dikurangin 2Y hasilnya 2Y. Dan si Z tereliminasi karena dia sudah hilang. Kemudian 83.000 dikurangi 86.000 hasilnya negatif 3.000. Kita temukan ini sebagai persamaan nomor 4. Kemudian lanjut, kita eliminasi persamaan nomor 2 dan 3. Nah, saya salin dulu persamaan nomor 2, yaitu 6X ditambah 2Y sama dengan Z, ditambah Z sama dengan 86.000. Dan 2X ditambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158.000. Di sini saya salin. Kemudian kita kalikan 10 dan 1. Ya, kenapa kita kalikan 10 dan 1? Di sini supaya Z-nya itu tereliminasi. Nah, di sini kita lihat Z-nya itu adalah 1Z dan 10Z kan. Tinggal dibalik aja menjadi 10 dan 1. Sehingga persamaan yang di atas itu persamaan nomor 2 itu hasilnya dikalikan 10 semua menjadi 60X ditambah 20Y ditambah 10Z sama dengan 860.000. Kemudian bagian bawah itu cuma dikali 1, yaitu tetap ya normal, menjadi 2X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 158.000. Kemudian dikurangin supaya Z-nya itu menjadi 0, jadi sudah tereliminasi.
60 dikurangin 2 hasilnya 58X, 20Y dikurangin 5Y itu hasilnya 15Y, dan 860.000 dikurangin 158.000 itu hasilnya adalah 702.000. Ditemukanlah persamaan nomor 5. Kemudian dari persamaan nomor 4 dan 5 tadi kita akan eliminasi salah satu ya. Oke, kita salin dulu persamaan nomor 4. Di persamaan nomor 4 yaitu negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif 3000. Kemudian persamaan nomor 5 kita salin lagi menjadi 58x ditambah 15y sama dengan 702.000. Di sini kita akan eliminasi y. Ya, jadi si y ini kan 2, 15, tinggal dibalik aja menjadi 15, 2. Jadi persamaan yang di atas, persamaan nomor 4 itu kita kalikan 15 semuanya. Min 3x dikali 15 min 45x, kemudian plus 2y dikali dengan 15 hasilnya plus 30y, min 3000 dikali 15 hasilnya negatif 45.000. Kemudian 58x ditambah 15y ditambah 702.000 itu dikali 2. Jadi hasilnya 116x ditambah 30y sama dengan 1.404.000. Kemudian ini dikurangin supaya y-nya tereliminasi sehingga menjadi negatif 161x sama dengan negatif 1.449.000. Sehingga x-nya diperoleh 9.000 ya. Setelah dapat x-nya 9.000, kita harus substitusi. Substitusi saja ke salah satu persamaan, yaitu bisa ke persamaan nomor 4 atau persamaan nomor 5 karena x-nya udah diketahui, cari yang ada variabelnya 2 aja. Sehingga kita substitusi ke persamaan nomor 4 ya. Negatif 3x ditambah 2y sama dengan 3.000. Jadi x itu kita ganti 9.000 karena tadi sudah ketemu x-nya adalah 9.000. Negatif 3 kali 9.000 ditambah 2y sama dengan 3.000. Negatif 27.000 ditambah 2y sama dengan negatif 3.000. Sehingga 2y-nya sama dengan berapa? 2y sama dengan negatif 3.000 ditambah 27.000 ya, karena pindah ruas. Sehingga menjadi 2y-nya sama dengan 24.000. Sehingga y-nya yaitu 24.000 bagi 2 hasilnya 12.000. Dapat x-nya udah tadi, y-nya sudah, sehingga kita harus cari z. Kalau mencari z, tinggal substitusi ke salah satu persamaan yang ada z-nya antara nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Jadi karena x-nya udah ketemu, y-nya udah ketemu, kita bisa mendapatkan nilai z-nya. Oke, di sini dipilih persamaan nomor 1. Salin persamaan nomor 1 di sini ya. 3x ditambah 4y ditambah z sama dengan 83.000. 3 kali 9.000 karena tadi kita dapat x-nya adalah 9.000. Berarti 3 kali 9.000 tambah 4 kali 12.000 karena kita dapat tadi y-nya adalah 12.000. Sehingga ditambah z sama dengan 83.000. Ini 27.000 ditambah 48.000 ditambah z sama dengan 83.000. Z sama dengan pindah ruas ini. 83.000 dikurangi 27.000 dikurangi 48.000. Jadi Z-nya sama dengan 8.000. Kemudian langkah yang terakhir menarik kesimpulan. Jangan lupa sudah ketemu X, Y, Z. Ini langkah yang penting juga, yaitu kembalikan ke permasalahan awal. Jadi harga satu set pensil adalah 9.000. Satu set penghapus adalah 12.000 dan satu buku tulis adalah 8.000. Jangan lupa ya langkah yang ketiga ini, karena ini penting sekali. Tanpa dikembalikan ke posisi atau ke permasalahan awal, kita tidak akan selesai jawabannya ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ingat 3 langkah tadi, 3 langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLTV. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan salam sejahtera semuanya.